surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah, memuji, meninggikan dan mengagungkan Engkau, membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus kami menyambut pembacaan dan perenungan firman, dan juga semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang menyaksikan siaran ini. Biarlah kami semua diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Dan hari ini merupakan hari pertama dan minggu pertama Bapak Ibu jemaat tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi sukacita Allah untuk kita boleh beribadah, memuji, meninggikan dan mengagungkan Allah kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 14 hingga ayatnya ke-44. Kisah Para Rasul pasalnya ke-27 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-44 yang berbunyi demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ketika kami hanyut, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan teliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tambahkanlah hatimu, saudara-saudara,
karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat ke daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut di kepalanya. Ayat 44b dikatakan, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita tetap kuat berdiri di atas badai hidup. Tetap kuat berdiri di atas badai hidup. Berbicara tentang badai hidup, berbicara tentang pergumulan, tidak ada seorang pun manusia yang lepas dari namanya pergumulan, dan tidak ada seorang pun yang namanya bisa menghindar dari namanya pergumulan. Pergumulan itu bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa bencana alam, bisa berupa kebangkrutan, bisa berupa sakit penyakit, gesekan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Secara khusus virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, yang dimulai dari Wuhan, Tiongkok. Virus corona ini menjadi momok yang begitu menakutkan bagi orang-orang di seluruh penjuru dunia. Virus ini telah menelan korban kurang lebih 16.000 orang di seluruh penjuru dunia. Telah menjangkit sekurang lebih 250.000 orang dari 195 negara yang terjangkit virus ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus ini, corona ini menjadi momok yang begitu menakutkan. Bahkan karena virus ini, kita juga tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja, tapi harus kita beribadah di rumah-rumah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai perkembangan daripada virus ini. Sebagai warga jemaat dan warga gereja, kita harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah yang untuk memimpin, mengelola, bahkan juga menata bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Udah kurang lebih 2 minggu kita harus terisolasi di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga COVID-19 ini juga telah membawa kerugian begitu besar bagi bangsa-bangsa di dunia. Para pakar ekonomi mengatakan, menghitung kurang lebih kerugian yang diakibatkan oleh virus ini
yang melanda hampir seluruh dunia, yang kurang lebih 195 negara lebih, kurang lebih dikatakan apa Pak, kerugian 12.000 miliar dolar US. Sebuah angka yang begitu fantastis, sebuah angka yang begitu besar. Bahkan juga virus ini juga telah membuat banyak orang harus terisolasi di rumah-rumah, bahkan juga tidak bisa bebas untuk kita bisa bergerak kemana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca ini juga ada pergumulan, ada tantangan yang dihadapi Paulus bersama dengan teman-teman yang ada di dalam kapal dalam perjalanan mereka menuju ke Italia, ke Roma. Di tengah-tengah perjalanan kapal yang mereka tumpangi, ada tantangan yang besar, badai gelombang yang angin sakal yang menghantam kapal itu. Menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan tetap kuat berdiri di atas badai hidup yang sedang melanda kehidupan kita. Dari teks yang kita baca ini ada beberapa poin yang mau kita renungkan bersama, yaitu poin yang pertama, yaitu ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Saya simpulkan, jangan menyerah, tetap bertahan. Jangan menyerah sekalipun tantangan itu, badai itu terus bergelora. Kita harus tetap maju dan melangkah. 276 jiwa yang berada dalam kapal itu, mereka begitu terombang-ambing karena angin sakal itu yang membuat mereka yang begitu ahli dalam perkapalan menghadapi gelombang. Tetapi saat itu mereka kehabisan akal bagaimana menghadapi angka dari angin sakal dan gelombang yang begitu menakutkan itu. Bahkan dikatakan mereka kehabisan akal dan membiarkan kapal itu terombang-ambing kemana terbawa oleh arus itu. Karena arus itu dikatakan apa, begitu dahsyat angin sakal itu. Tidak ada pertolongan. Kiri kanan muka belakang semuanya tertutup. Ayat 15 dan ayat 20 itu memberikan penjelasan bahwa dikatakan akan begitu dahsyat itu membuat 275 orang yang ada dalam kapal itu menjadi tawar hati, kehilangan harapan karena semua daya, upaya, perjuangan demi perjuangan mereka sudah lakukan, namun tidak membuahkan hasil. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi yang begitu kritis karena bahaya silih berganti. Sewaktu-waktu mereka kapal itu bisa tenggelam dan bisa menghanyutkan mereka. Nah, di tengah-tengah situasi demikian ada dua cara orang dalam bereaksi. Yang pertama, bereaksi yang negatif, menyerah. Sudah berusaha nggak bisa, akhirnya menyerah. Ketika menyerah, menyalahkan keadaan. Ketika menyalahkan keadaan, maka bisa menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Mencari kambing hitam, tidak mau mencari kambing putih. Akhirnya orang-orang yang menyerah seperti ini, ya tinggal sudah putus asa. Karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tetapi bereaksi yang kedua, yaitu bereaksi yang positif, bahwa di tengah badai itu, gelombang yang menakutkan, angin sakal yang menerpa itu tidak membuatnya menyerah dan takut. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. 275 orang itu memiliki reaksi yang sudah menyerah dan tak berdaya lagi.
Tapi Paulus memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa Allah yang disembahnya, Allah yang dipercayainya, Allah yang diimaninya, Allah yang dihidupinya, memiliki satu keyakinan bahwa pada tengah badai yang menakutkan itu selalu ada harapan. Makanya Paulus tetap optimis bahwa mereka akan tetap selamat sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, Paulus tetap optimis bahwa Allah yang disembah dia, Allah yang dilayani dia, Allah yang dihidupinya adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Paulus meyakini dalam Ibrani 13 ayat 5 kata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keyakinan itulah membuat Paulus tetap optimis sekalipun sepertinya dalam pandangan mata manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi iman dia yang terus berbicara, meneguhkan hatinya, pola pikirnya bahwa tetap ada jalan keluar di dalam Yesus. Ketika kita tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan, maka badai itu akan memunculkan kualitas iman kita, kemurnian iman kita untuk tetap mempercayai Allah dalam segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yaitu ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Boleh saya simpulkan, yaitu hadapi dengan tabah hati. Hadapi dengan tabah hati. Tabah hati artinya apa? Kuat hati, teguh hati, tidak ciut. Orang yang tabah justru mampu mengelola hatinya dengan baik dalam menghadapi setiap tantangan, setiap problema, setiap persoalan yang kita hadapi. Sebenarnya Paulus bisa punya alasan untuk dia kecewa. Sebenarnya Paulus punya alasan untuk protes kepada Tuhan. Di dalam dia melayani Allah, dia banyak tantangan, persoalan yang dihadapinya. Dia sepantasnya dia protes. Tetapi Paulus tidak lakukan itu. Paulus tetap tabah di tengah-tengah permasalahan dihadapinya. Paulus memberikan semangat kepada orang lain. Untuk apa? Tetap tabah, tetap semangat bahwa di balik gelombang yang mereka hadapi itu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara yang ajaib bagi mereka. Walaupun nasihatnya tidak dipedulikan. Dalam ayat pasal 27 ayat 1 sampai 13, Paulus sudah katakan sebelumnya untuk mereka tidak perlu berangkat karena angin badai akan menerpa. Tapi mereka tidak mendengar. Paulus tetap tidak putus semangat, walaupun tahu status dia sebagai seorang tahanan. Tapi tanggung jawab dia dalam iman kepada Tuhan Allah dalam Yesus yang dia layani itu, tetap dia memberikan semangat, motivasi kepada orang-orang yang ada dalam kapal itu. Sekalipun mereka sama-sama dalam keadaan terancam, tetapi dalam iman Paulus mempunyai satu keyakinan dan kepastian yang tidak dimiliki oleh orang yang ada dalam kapal itu, bahwa Allah yang disembah, Allah yang dilayani adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka dalam keadaan yang terancam mati, tapi Paulus dalam segala kondisi dan keadaan memberikan support, memberi semangat kepada ada orang-orang yang sama-sama sedang mereka alami. Maka di tengah-tengah itu kualitas iman Paulus itu teruji.
kokoh. Paulus bicara tidak pada keadaan semuanya, tapi dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan. Paulus membuktikan kemurnian imannya, membuktikan imannya yang sesungguhnya kepada orang-orang yang ada di situ, sekalipun belum ada jalan keluar. Paulus katakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Paulus memberikan sebuah garansi bahwa tidak akan ada yang binasa. Mereka tidak ada akan seorang pun dari 206 orang itu yang akan binasa karena gelombang itu, kecuali kapal itu. Paulus memberikan garansi, walaupun saat itu belum ada, mereka sama-sama sedang terancam, tapi Paulus memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh itulah melahirkan sebuah perkataan iman, sebuah keyakinan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak orang bersaksi dulu sebelum mengenal Tuhan bisnis hancur, tidak dipandang, tetapi setelah percaya kepada Tuhan, semuanya Tuhan ubah menjadi sesuatu yang lancar. Beda dengan Paulus. Paulus sebelumnya seorang begitu terpandang, seorang keturunan bangsawan. Dia seorang yang punya status dan kedudukan begitu tinggi, murid seorang maha guru Gamaliel. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, Paulus harus rela menderita. Karena apa? Imannya kepada Allah. Iman kepada Allah meneguhkan kehidupan Paulus. Pergumulan, persoalan itu tidak membuat Paulus itu menyerah. Yang ketiga, yaitu ayat 24, 30 dan 31. Boleh saya simpulkan, hadapi dengan berani. Hadapi dengan berani. Ayat 24 katakan apa? Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Rasul Paulus mendapat peneguhan dari Allah bahwa ia tetap harus menghadap kaisar. Hal ini berarti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan telah menegaskan bahwa Paulus tidak akan berakhir. Tapi apa dikatakan apa? Paulus akan terus berlanjut sampai dia akan menghadap kaisar. Artinya apa? Allah memberikan jaminan dan garansi kepada Paulus karena iman Paulus itu. Makanya Paulus katakan, jadi janganlah takut. Ini sebuah penegasan bahwa apa? Jaminan jangan takut badai yang menakutkan itu, virus corona sedang melanda itu. Pemerintah sudah mengajarkan kita untuk tetap tinggal di rumah. Kita tidak boleh keluar kemana-mana. Kita harus belajar taat kepada pemerintah, karena pemerintah juga adalah wakil Allah. Kalaupun kita sudah mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, namun pada akhirnya kita pun harus kena. Itu sudah di luar kemampuan kita. Udah bicara itu kedaulatan Allah di dalamnya. Tapi tugas kita sudah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita sudah menjaga kesehatan kita. Pemerintah sudah menganjurkan jangan berkumpul dalam jumlah yang banyak, jangan pergi kemana-mana. Kita sudah mentaatinya, namun pada akhirnya kita pun harus kena. Tuhan tahu yang terbaik bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
kita takut. Banyak orang lebih takut kepada COVID-19 ini. Tapi boleh kita bertanya, sudah sejauh mana kita takut kepada Tuhan? Kadang orang takut kepada COVID-19 ini. Virus corona ini hanya membunuh kita secara jasmani. Tapi virus dosa tidak hanya jasmani kita yang akan menderita, dibunuhnya, tetapi juga akan mengalami namanya kematian yang kekal. Nah, seharusnya ini harus membuat kita lebih takut. Kenapa? Karena akan mengalami yang namanya kematian yang kekal. Tapi banyak orang tidak menyadari itu. Yang hanya dipikirkan hanya lebih takut kepada virus corona. Lewat virus ini kita belajar dan beribadah tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga kita dituntut untuk beribadah dalam kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Apakah ketika kita beribadah dalam ibadah minggu di gereja di rumah kita masing-masing, kita melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Allah, atau hanya kita lakukan sebagai sebuah satu rutinitas? Ini juga menunjukkan kualitas iman kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap menghadapinya dengan berani. Jangan menyerah. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-30a, orang-orang ABK kapal itu mau melarikan diri. Paulus katakan kepada para prajurit dan perwira yang menjaga Paulus yang ada dalam kapal itu, kalau mereka pergi keluar dari kapal maka akan binasa, tapi selama tinggal dalam kapal ini mereka akan tetap hidup. Artinya apa? Orang-orang yang tahu tentang kapal ini mau melarikan diri. Mereka berpikir dengan mereka meninggalkan kapal naik ke dalam sekoci itu ada jaminan. Tidak. Artinya dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita tidak bisa menghindar atau namanya acuh tak acuh atau melarikan diri. Tantangan ini harus dihadapi dengan apa? Kekuatan Tuhan di dalamnya. Kalau saya pikir Paulus dengan kekuatan, maka Paulus pun terbatas. Tetapi ada iman, kekuatan, pengharapan kepada Allah itu membuat Paulus itu tidak gampang menyerah. Pengharapan kepada Allah itu membuat Paulus tetap termotivasi, tetap meyakini dalam segala hal yang dihadapinya Tuhan punya cara untuk menolong mereka. Makanya Paulus tetap optimis bahwa Allah sanggup akan menolong mereka. Yang keempat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 25 dan 26 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Yang keempat yaitu percayakan penuh kepada Tuhan. Artinya apa? Dengan penuh iman Paulus meneguhkan semua orang yang ada dalam kapal itu, 275 orang yang ada dalam kapal itu yang sedang tidak menentu hatinya, sedang kehilangan semangat, kehilangan, yang sedang putus asa, yang sedang sudah tidak punya lagi gairah. Paulus katakan, Paulus meneguhkan mereka bahwa mereka, apa yang dikatakan Paulus, mereka semua akan selamat. Mereka, Paulus katakan, semua yang kukatakan ini pasti akan terjadi. Paulus memberi sebuah garansi kepada mereka.
bahwa apa yang dikatakan ini bukan hasil pemikiran Paulus, tetapi Allah yang telah meneguhkan kepada Paulus, dan Paulus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia itu tidak akan dilaksanakan. Artinya apa? Percaya, tidak meragukan sedikit pun apa yang dikatakan Allah kepada dia, sekalipun saat itu belum Paulus lihat. Tapi Paulus memiliki sebuah keyakinan iman yang kokoh kepada Tuhan. Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun belum ada tanda-tandanya, tapi Paulus telah melampaui daripada tanda-tandanya. Itulah namanya iman kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi, aku percaya kepada Allah. Ini dia. Karena aku percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu, semua yang kukatakan ini pasti terjadi. Jadi badai sebesar apapun yang kita hadapi menyerang hidup kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan juga sedang melanda virus corona, sedang melanda dunia ini. Tetapi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Iman kita lah sekarang yang menguji sejauh mana kita mau mempercayakan hidup ini seutuhnya kepada Allah. Seperti saya katakan tadi, kita sudah mengikuti semua yang sudah dianjurkan pemerintah. Kita sudah tetap stay di rumah kita masing-masing. Kita sudah mentaatinya dengan baik apa yang sudah dianjurkan. Tetapi kalaupun pada akhirnya kita harus mengalami, itu sudah merupakan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Tetapi yang pasti harus kita jaga dan pelihara, sudah sejauh manakah kualitas iman kita kepada Dia. Seandainya saya mengalaminya, apakah saya tetap belajar seperti Sadrak, Mesah dan Abednego? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, membiarkan kami harus dibakar hidup-hidup, tetapi Sadrak, Mesah dan Abednego katakan, hendaklah Tuanku ketahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini sebuah perkataan iman bahwa apapun yang terjadi, Sadrak, Mesah dan Abednego akan tetap setia kepada Allah. Itulah yang namanya iman yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu ayat 33 hingga ayat yang ke-38. Saya simpulkan, yaitu kita harus menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Setelah 14 hari mereka berjuang, mereka tidak melihat matahari, tidak melihat bintang, gelap gulita menutupi. Mereka berhadapan dengan gelombang demi gelombang yang begitu menakutkan. Mereka sudah membuang semua isi ada dalam kapal itu, namun tetap juga gelombang itu menerpa mereka. Selama 14 hari itu merupakan sebuah masa yang begitu menakutkan. Bahkan dikatakan mereka pun sampai tidak makan. Paulus memberikan kepada mereka, katakan kepada mereka, sudah 14 hari kalian kita tidak makan. Kita harus juga menjaga ya, supaya kita makan. Ayat 33 katakan, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja.
menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatan. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Artinya Paulus katakan supaya mereka makan, supaya mereka kuat demi keselamatan mereka. Dengan makan, maka tubuh jasmani itu akan kuat. Ketika tubuh jasmani itu kuat, mereka dapat berpikir secara jernih. Artinya apa? Konsumsi secara rohani dan jasmani itu harus seimbang dan harus berjalan itu bersama-sama. Tidak boleh timpang, karena dua-dua itu saling menopang satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah tidak ada harap, tapi Paulus tetap memberi semangat. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang demikian, Paulus tetap memiliki waktu khusus untuk berbicara kepada Tuhan. Kondisi-kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan itu, Paulus tetap memiliki waktu-waktu dia dengan Tuhan. Dia tetap menjaga supaya kebutuhan rohaninya dan jasmaninya dia juga dan semua orang yang ada di situ. Mengapa harus makan? Karena Paulus katakan, seperti saya katakan di awal tadi, mereka semua akan selamat, tapi kapal itu tidak akan selamat. Artinya kapal itu akan karam. Makanya mereka berjuang untuk sampai ke tepi pantai. Kalaupun mereka sudah berjuang, kapal itu karam, mereka harus berenang. Artinya mereka membutuhkan tenaga supaya semua mereka bisa selamat. Sebagaimana sudah dikatakan perkataan iman daripada Paulus, bahwa tidak ada seorang selai rambut di kepala mereka pun tidak akan lepas. Itu sebuah jaminan yang luar biasa daripada Allah. Di tengah-tengah kesesakan yang begitu hebat, Paulus tetap teguh kokoh dalam iman kepada Allah. Ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita. Di tengah-tengah virus corona sedang melanda, mari kita belajar mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana saya mempercayakan hidupku kepada Tuhan, biar lewat virus corona ini membuat kita semakin memiliki waktu-waktu khusus dengan Allah. Di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita baik secara pribadi dengan Tuhan, dalam keluarga. Kenapa? Karena kita lebih banyak waktu di rumah. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, badai boleh datang, pergumulan boleh datang, persoalan boleh datang, tapi biarlah iman kita. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan bahwa pergumulan itu, pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita belajar dan belajar berjalan bersama dengan Allah, Allah akan memberikan jaminan untuk melangkah bersama dengan kita. Badai virus ini akan berakhir, tetapi tangan Tuhan akan terus menyertai, menuntun langkah kita. Mungkin akan ada badai-badai yang akan ada di depan kita, tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memotivasi kita, boleh meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam masa-masa ini kita tetap setia, tetap menjaga persekutuan kita, tetap kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman boleh kami renungkan. Meterikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu tetap berbicara, menjadi rema di dalam diri kami. Karena kami tahu firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan terus bekerja, meneguhkan iman kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang menyerah, tapi menjadi pribadi yang tetap teguh dan kokoh di tengah badai pergumulan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Amin.